Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Hari ini kita memasuki materi manusia purba di Indonesia. Pelajaran kelas 10 Sejarah Peminatan. Saya Bu Indirawati Safitri akan menerangkan tentang bab manusia purba di Indonesia. Baik, anak-anak, sebelum kita membahas tentang jenis-jenis manusia purba, terlebih dahulu kita perlu tahu bagaimana sih manusia purba itu bisa ditemukan. Ya, jadi seperti yang Bu Indi bahas pada pertemuan sebelumnya, untuk mengetahui keberadaan manusia purba, maka kita harus mencari yang namanya fosil. Ya, fosil itu adalah peninggalan baik tulang belulang dari benda ataupun makhluk hidup pada masa zaman purbakala yang sudah berada di lapisan tanah. Jadi untuk mengetahui keberadaan manusia purba, kita harus mencari fosil terlebih dahulu. Nah, untuk mencari fosil, kita melakukan kegiatan yang namanya ekskavasi, ya. Seperti yang ada pada slide, itu ada gambarnya. Ekskavasi itu apa? Penggalian tanah untuk menemukan benda-benda purbakala termasuk tulang dari jenis manusia purba. Jadi digali tanahnya dan ditemukan tulang atau fosil. Nah, itulah yang disebut kegiatan ekskavasi. Selain itu, bukti tentang keberadaan manusia purba dapat dilihat dari penemuan fosil yang ada di Indonesia, seperti yang ada di Museum Sangiran. Kalau kalian ke sana, ke Sangiran, kalian bisa melihat jenis-jenis penemuan manusia purba. Selanjutnya, adanya penemuan fosil juga dilakukan karena adanya penelitian dari beberapa ahli. Ahli yang datang seperti Eugene Dubois, von Koenigswald, Franz Richthofen, dan lain-lain. Nah, salah satunya Eugene Dubois, dia itu datang ke Indonesia karena tertarik dengan kiriman sebuah tengkorak manusia purba dari temannya yaitu Van Richthofen tahun 1859. Lalu kemudian dia mengirim tim paleontropologi untuk meneliti manusia purba di Indonesia. Lapisan-lapisan keberadaan manusia purba sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada 3 lapisan. Yang pertama itu yang paling bawah namanya jetis. Kemudian yang tengah ialah lapisan tengah trinil dan lapisan atas itu ngandong. Nah, masing-masing lapisan ada penemuan manusia purbanya. Ya, di lapisan bawah itu ada Meganthropus. Jadi Meganthropus itu manusia tertua karena dia berada di paling bawah. Ya, lapisan paling bawah. Kemudian di atasnya Megan, di lapisan tengah itu ada Pithecanthropus erectus. Lalu kemudian yang paling atas ya, yang bisa dikategorikan manusia purba yang paling muda itu adalah jenis Homo seperti Homo soloensis, Homo wajakensis yang termasuk dalam jenis Homo sapiens. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Yang kita bahas nanti ada Meganthropus. Meganthropus di sini adalah Meganthropus paleojavanicus. Nanti yang kedua jenis Pithecanthropus. Pithecanthropusnya ada Mojokertensis dan Pithecanthropus erectus. Yang ketiga nanti ada Homo sapiens, yaitu Homo wajakensis, Homo solensis, dan Homo floresiensis. Baik anak-anak, selanjutnya langsung kita bahas ke jenis manusia purba yang pertama. Yang pertama Meganthropus. Meganthropus itu ditemukan pada lapisan bawah tahun 1914 oleh von Koenigswald. Jadi penemuan jenis Meganthropus yang ditemukan itu adalah Meganthropus paleojavanicus. Mega itu artinya besar, Anthropus itu artinya manusia, Paleo itu tua, Javanicus Jawa. Jadi artinya manusia besar pertama yang hidup di Jawa. Bisa kalian lihat ciri-cirinya?
Rahang kuat, geraham besar, badan tegap, otot punya kuku, tulang pipi tebal, tonjolan kening mencolok, tonjolan belakang kepala tajam, otot tengkuk kuat, tidak memiliki dagu, mengkonsumsinya buah-buahan dan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan maksudnya. Dan Meganthropus palejavanicus ini termasuk jenis Homo habilis. Jadi dia itu menyerupai manusia dan primata. Kenapa disebut habilis? Karena ketika ditemukan tulang belulangnya, di sekitarnya itu terdapat batu yang digunakan untuk peralatan. Jadi kemungkinan sudah ada kemampuan untuk bertahan hidup ya. Makanya disebut menyerupai manusia ya, ada peralatan-peralatan batu yang digunakan. Selanjutnya yaitu Pithecanthropus. Jadi Pithecanthropus itu disebut manusia kera dan paling banyak ditemukan di Indonesia ya fosilnya. Fosil ini ditemukan di Trinil, Perning, Mojokerto, Kedung Brubus, Sambung Macan, dan Ngandong. Pithecanthropus itu berada di lapisan tengah ya, kalau kalian ingat tadi di awal. Ciri-cirinya tinggi tubuhnya kira-kira 165 sampai 180 cm. Pithecanthropus erectus itu manusia yang berdiri tegap ya, jadi dia itu sudah badannya tegap tapi tidak setegap Meganthropus. Tonjolan kening tebal dan melintang sepanjang pelipis, otot kunyah tidak sekuat Meganthropus. Volume otaknya lebih tinggi dari Megan, yaitu sekitar 750 sampai 1300 cc. Hidung lebar, tidak berdagu, makanannya bervariasi, tumbuh-tumbuhan dan hewan buruan. Jadi tingkatan kecerdasan antara Meganthropus dan Pithecanthropus itu lebih cerdas Pithecanthropus. Dia diperkirakan hidup 2 juta sampai 200.000 tahun yang lalu, sudah mampu berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian hidupnya di tempat terbuka dan berkelompok. Ya, biasanya ada kepala sukunya dan anggota-anggotanya. Nah, jenis-jenis Pithecanthropus ya berdasarkan bentuknya ya. Itu ada dua, ada Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus erectus. Ya, Pithecanthropus mojokertensis ditemukan von Königswald tahun 1936 di lapisan bawah ya, jadi letaknya Pithecanthropus tapi dia berada di bawah. Kenapa disebut mojokertensis? Ya karena memang berasal dari Mojokerto. Cirinya badan tegap, tinggi badan antara 165 sampai 180 cm, hidung lebar, tulang rahang dan geraham kuat, tidak punya dagu, tulang pipi kuat, volume otaknya 750 sampai 1300 cc dan hidupnya masih dari mengumpulkan makanan atau istilahnya food gathering. Ya, selanjutnya Pithecanthropus erectus atau nama ilmiahnya Homo erectus ditemukan tahun 1890 sampai 1891 di Kedung Brubus dan Trinil, Jawa Timur oleh Eugene Dubois. Diperkirakan hidup 700.000 tahun yang lalu. Pithecanthropus artinya itu adalah manusia kera yang berjalan tegak. Erectus itu berjalan tegak, ya. Nama ilmiahnya Homo erectus. Jadi manusia, ya kalau tadi manusia kera, ini mengarah ke manusia yang berjalan tegak. Diyakini berasal dari Afrika yang bermigrasi selama masa Pleistosen, ya. Jadi kala Pleistosen ketika bumi masih glasial ya atau berbentuk es, kemudian menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Ciri-cirinya volume otak 900 cc, tulang kening menonjol, tulang dahi lurus ke belakang, tulang kaki sudah cukup besar, geraham besar, berat badan 100 kg, tinggi badan 165 sampai 170 cm. Anak-anak perlu diketahui
Berdasarkan studi baru, Homo erectus memiliki kemampuan seperti manusia. Ya makanya nama ilmiahnya itu diganti dari Pithecanthropus, Pithe itu manusia kera, ke Homo atau manusia ya. Menurut Terence Twomey, Homo erectus sudah menggunakan api. Ya, jadi kenapa disebut Homo itu karena penemuan api yang ditemukan ya, dan kemungkinan sudah digunakan sejak 1 juta tahun yang lalu. Ya bisa saja api itu berasal dari sambaran petir atau sumber alami ya. Jadi trial and error ya, coba gagal lagi, coba sampai keluar api, batu yang digesekkan. Nah, kemudian mereka juga mampu bekerja sama. Jadi itulah kenapa disebut jenis manusia atau menyerupai manusia ya, Homo erectus. Nah, di sini ketika mampu mengenal api ya berarti sudah timbul yang namanya kecerdasan. Makanya menunjukkan bahwa Homo erectus lebih cerdas daripada manusia-manusia purba sebelumnya. Namun, belum bisa dikategorikan sebagai manusia cerdas. Kenapa? Karena volume otak, bentuk fisiknya tidak menyerupai atau belum menyerupai manusia yang modern. Berikutnya yaitu jenis Homo sapiens. Homo sapiens artinya manusia cerdas yang sudah berasal dari masa Holosen. Holosen jadi ketika bumi ya sudah mulai mencair ya, sudah terbentuk kepulauan ya. Jadi di sini manusianya kenapa disebut cerdas ya, karena sudah menggunakan akal dan memiliki sifat seperti manusia modern seperti sekarang. Tapi hidupnya masih sederhana. Ciri-cirinya, yuk, volume otak 1000 sampai 1200 cc, tinggi badannya 130 sampai 210 cm, otot tengkuk mengalami penyusutan, muka tidak menonjol, berdiri dan berjalan tegak, berdagu, ya, tulang rahangnya tidak terlalu kuat. Nah, berdasarkan daerah temuannya di Indonesia, Homo sapiens dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Oke, selanjutnya kita bahas satu persatu ya. Homo wajakensis, manusia dari Wajak. Ditemukan di Wajak, Tulung Agung pada tahun 1889 oleh Van Reschoten di lapisan atas ya. Jadi Homo wajakensis itu termasuk ras Australoid ya, bernenek moyang Homo soloensis yang menunjukkan penduduk asli Australia. Dan ketika itu Homo wajakensis itu sudah mengenal yang namanya upacara penguburan, tubuhnya tinggi, isi tengkoraknya itu besar atau volumenya besar, makanya disebut atau termasuk dalam jenis Homo sapiens. Ciri-cirinya kapasitas tengkoraknya 1650 cc, di atas Megan, di atas Pithe ya, jelas. Muka lebar, hidung lebar tapi rata, orbit mata persegi, rahang bawah dan gigi berukuran besar. Nomor 2 yaitu ada Homo soloensis, manusia dari Solo. Ditemukan pada tahun 1931 sampai 1932 oleh ahli geologi Belanda ya, namanya Terhardt dan Openoord ya. Homo ditemukan di lapisan atas yang kemudian diselidiki oleh von Koenigswald. Diperkirakan Homo soloensis bukan kera ya, melainkan manusia yang hidup 900.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Nah, menurutnya von Koenigswald, Homo soloensis itu lebih tinggi tingkatannya bila dibandingkan dengan Homo erectus atau yang sebelumnya ya, Pithecanthropus erectus ya. Jadi para ahli memperkirakan Homo soloensis itu merupakan evolusi dari Pithecanthropus mojokertensis dan sudah sejenis dengan Homo sapiens.
Ciri-cirinya memiliki volume otak 1000 sampai 200 cc, sudah tinggi ya. Tinggi badan 130 sampai 210 cm. Otot tengkuk mengalami penyusutan, muka tidak menonjol, berdiri tegak dan berjalan sudah lebih sempurna. Yang berikutnya Homo floresiensis, yaitu manusia dari Flores. Flores itu berada di Nusa Tenggara Timur. Jadi Homo floresiensis ini ditemukan oleh sekelompok peneliti di Indonesia, yaitu Bapak Sujono dan peneliti Australia Mike Marwood. Tahun 2003 berhasil menemukan manusia kecil hobbit atau jenis manusia primata yang diperkirakan hidup 18.000 tahun yang lalu di Flores. Fosil tersebut ditemukan di Liang Bua, sebuah gua kapur yang ada di Ruteng, Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Yang ditemukan itu berjenis kelamin wanita dengan ukuran tubuh jauh lebih kecil dibandingkan ukuran manusia normal yang disebut Homo floresiensis. Ciri-cirinya tinggi badan 100 cm, ya kecil ya tubuhnya. Terus berat badannya 30 kg, berjalan tegak, tidak memiliki dagu. Baik anak-anak, jadi itu saja materi yang kita bahas pada hari ini. Quotes of the day, tadi kita sudah membahas tentang manusia purba, dan hikmah yang bisa kita ambil adalah bersyukur kita terlahir sebagai manusia, apalagi memiliki fisik atau anggota tubuh yang lengkap. Maka jangan mudah mengeluh atau menyerah selagi kita masih bisa beraktivitas dan menghirup napas. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.